Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngabuburit kita di hari ke-22. Spesial karena ada tamu saya yang sudah berkenan main ke tempat saya. Terima kasih Opa Yuri dan Kang Rifki. Betul, Kang. Dan ini yang satu kawan lama, yang satu lagi kawan baru. Hari ini, sore ini saya bertemu dengan Opa Yuri. Nama lengkapnya Yuri Romero Hurtado, ya. That's right. Beliau sudah ada di Indonesia rupanya dari sejak tahun 2017. Ternyata dari rekam jejaknya, kalau kita lihat aktivitasnya itu banyak aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kenapa ini saya dikasih tahu nama panggilannya Opa Yuri? Kenapa Opa? Opa itu kan kalau nggak salah Korea ya? Ya, tapi versi saya bukan Korea. Saya bayangin Opa Yuri, wah ini Korea nih gitu. Bukan opanya dari orang tua, dari kakek itu dari bahasa Indonesia. Opa seperti di Sunda. Sepuh atau aki itu ya. Iya. Kakek ya. Kakek. Dan sebenarnya ada sedikit cerita ini kalau bisa ya, waktu saya mulai lebih fokus ke pendidikan lingkungan hidup dan keberlanjutan, ada satu partner itu si Cipegi, dia 10 tahun yang lalu bahasa saya lebih kurang dan sekarang itu. Terus dia main seperti translator itu untuk saya bikin acara untuk anak dan keluarga, dan waktu dia saya introduce bercandanya seperti ini Mr. Yuri dari Kuba, tapi you can call him Opa. Ini bisa dipanggil Opa. Semuanya orang ketawa. Saya nggak ngerti kenapa. Saya nggak ngerti kenapa orang ketawa. Ini nanti saya belajar dari anak-anak ini. Opa itu artinya kaget. Sampai sekarang ini seperti my guerrilla name atau brand name ini tentang dunia pendidikan lingkungan hidup. Opa Yuri. Dan saya benar senang banget itu. Oke. 2017 mulai di Indonesia. 2007 saya datang 2007. pertama kali saya kerja dari tahun 2007 sampai ke 2012. Meanwhile, in the middle saya sudah nikah dan mau tinggal di Indonesia. Terus makanya saya fokus untuk pendidikan lingkungan hidup pas dari tahun 2014. 2014. Ya. Itu sudah stay di Indonesia ya sejak. Sudah stay di Indonesia ya. Nggak mau kemana-mana lagi. Kenapa? Enak gitu. Saya sudah tahu dari Indonesia sebelum datang tahun 2007. Saya sudah cinta Indonesia sebelum datang karena banyak long time ago waktu saya kuliah, banyak buku, banyak belajar dari case study Indonesia itu ya. Dari dua komponen profesional saya, pendidikan lingkungan hidup Indonesia ini kuat banget, masuk dalam 5 negara yang paling biodiversity di dunia, ada Indonesia, sama Brasil, sama Kongo, dan cultural diversity juga kuat banget. Terus dari dua branch profesional saya, lingkungan hidup dan social science, Indonesianya contoh kuat. Makanya saya sudah tahu banyak about Indonesia sebelum datang ke sini. So waktu datang ke sini realitas sedikit beda itu ya dari buku. Ya pasti ya. Tapi yang mendasari mau berdedikasi untuk kemajuan Indonesia dan seterusnya padahal kalau kebangsaan Kuba ya. Nah kalau coba perbandingannya itu sendiri bagaimana tuh antara Kuba dan Indonesia dalam hal-hal yang digeluti oleh Opa Yuri hari ini? Kuba negara miskin Pak, ini Kuba negara kecil, ini kita masih ada ekonomi embargo dari Amerika Serikat. Saya dari waktu kecil
senang sehat tapi nggak pakai banyak konsumsi kan. Ini isu ekonomi ini rata-rata banget itu ya. Cukup untuk hidup sehat dan baik, tapi nggak ada isu konsumsi kuat di sana. Tapi on the other hand, pendidikan bagus, pendidikan kuat. Terus help me to find banyak answer ini tentang experience hidup saya mulai keluar di luar Kuba tahun 2004 tuh keliling dunianya sampai ke Indonesia tahun 2007. Oke, nah kemudian kita lihat ada pengalaman internasionalnya kan di Kuba, ini satukan kerajaan itu apa ya? Inggris ya, United Kingdom. Oh, translate ya? Betul. Oke, Rusia, Mozambik, dan Indonesia. Oke, jadi berarti kalau hitungan hari ini paling lama selain di Kuba tentu sebagai negara kelahiran Indonesia ya. Indonesia. Ini bangsa kedua, bukan bangsa kedua. Ya, bukan negara kerja lagi itu ya, dari tahun 2011 atau ya saya sudah mau tinggal di sini ya. Itu pertama tinggal di Jakarta dulu ya. Jakarta. Tapi kurang lebih ya karena kerja dulu di laut ya, yang paling lama di kapal ya, kapal survei ya di laut. Terus ada rumah. Itu proyek dari kolaborasi ya. Kolaborasi sama company namanya Arkeonautas dan Kementerian Budaya dan Pariwisata Indonesia. Itu kawasan kerja untuk researchnya ini Babel, Bangka Belitung, itu ya, provinsi Bangka Belitung. Dan akhirnya tahun 2011 karena kompani saya kerja ada juga proyek di Mozambik, makanya saya pindah alternatif Indonesia Mozambik ya. Iya. Dan setelah di Jakarta kemana aja nih? Pernah tinggal di mana saja di Indonesia? Di Indonesia jalan-jalan banget itu ya, karena saya suka belajar, saya suka enjoy Indonesia dari ujung ke ujung ya. Masih kurang Halmahera. Masih in the booking list. Halmahera yang belum ya. Halmahera yang belum. Kita. Sulawesi Selatan belum. Dan ya mayoritasnya sudah eksplorasi ya. Sumbawa, Lombok, Flores, sampai ke pulau kecil, Pulau Lembata yang paling ujung timur itu. Kalah kita. Ini harus. Oke, dari berbagai wilayah yang sudah dikunjungi terkait dengan kondisi tadi yang kita singgung itu, fenomena masyarakat kita, yang sedang dilakukan oleh Opa Yuri adalah aksi-aksi, aktivitas untuk bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin saya nggak tahu nih detail aksinya apa saja, tapi kemudian menarik untuk nanti selanjutnya kita kaitkan dengan bagaimana kebiasaan masyarakat kita. Jadi kita bicara tentang itu dulu, Pak Yuri. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Yuri bersama kawan-kawan, bersama Kang Rifki dan yang lainnya dalam wilayah tadi, pelestarian lingkungan atau yang lainnya? Iya, ini Kang Rifki mungkin you can put in context a little bit ya itu ya. Okay. Ya, jadi kebetulan saya lagi dan dari situlah. Tapi dari dulu memang dia sangat peduli. Kepedulian ke lingkungannya udah kelihatan memang. Ini ketemu Pak Yuri pas itu. Cocok lah begitu. Like I said to you ya. Ya, dan dari situ mulailah ternyata lagi progres untuk bikin Megamind, Kang. Ikutlah saya Megamind. Event pertama itu adalah kita kerjasama di launchingnya Megamind, kita kerjasama untuk bebersih Cikapundung. Oke, jadi Megamind itu apa? Nah, Megamind itu adalah organisasi yang non-profit. Organisasi non-profit. Ya, biasanya kalau di internasional dibilangnya NGO, memang. LSM kalau di kita. Nah, betul LSM. Cuman saya menghindari LSM karena ada agak lucu-lucu aja begitu ya. Lucu ya. Lucu-lucu, saya suka itu lucu-lucu. Jadi kalau bahasa Opa ada yang agak mencurigakan tuh lucu buat Opa. Jadi semacam LSM tapi memang fokusnya di dunia kepedulian lingkungan. Dan ya kebetulan saya pun tertarik, dari situ mulai
beberapa event, termasuk saya diajakin untuk ke Jakarta ikutan yang tadi bareng Indonesia Indah Foundation juga, kemudian turun juga di longsor batuan di Purwakarta juga kan. Itu tangga bencana berarti maksudnya. Betul, karena memang secara organisasi kita peduli lingkungan, tapi Opa Yuri memang sudah terkoneksi dengan lembaga-lembaga atau kegiatan aktivitas peduli lingkungan dan kebencanaan sudah dari jauh-jauh hari. Ya, post disaster stress relief itu ya. Ya, termasuk di Aceh pun ikut, walaupun saya belum, tapi memang dia secara personal ikut terus di mana-mana. Kebetulan yang Purwakarta saya udah kenal, diajaklah saya ke sana gitu kan. Oh, Purwakarta yang gempa ada. Nah, yang lucunya itu longsornya tidak terekspos. Tapi kalau saya waktu ke sana ada batu segede setengah mobil Kijang. Dan memang yang longsornya itu gunung batu, bukan gunung pasir biasa gitu. Jadi tapi memang nggak tahu ada isu apa, tapi ketutup. Tapi intinya kita ikutan ke sana dan menghibur anak-anak gitu. Ya kita fokusnya di pos disasternya sih sebenarnya gitu. Dan support ormas itu ya. Ya kebetulan dibantu ormas juga di sana. Begitu. Ya seperti yang pernah kita lakukan dulu juga di Pangandaran ya. Nah betul. Pangandaran di Jogja juga, gempa kan? Jogja dan sebagainya. Baik, tapi yang menarik adalah ketika kita bicara bagaimana seorang Opa Yuri ini alasannya sih yang kita penasaran tuh apa yang membuat Anda mau peduli terhadap lingkungan yang ada di Indonesia ketika masyarakat Indonesia sendiri nggak peduli itu, apa yang mendasarinya gitu? Kasihan kalau enggak Pak, kasihan banget kalau hilang gitu ya. Saya nggak sabarnya, saya nggak, I don't want to accept. Iya, tidak mau menerima gitu kalau sampai hilang. To lost itu ya, karena ini contoh ini saya masuk ke Indonesia lewat channel itu pelestarian budaya kan, karena arkeolog banyak situs-situs kapal sejarah bawah laut, ini korelasinya tentang arkeolog ya itu, tapi ada juga pelestarian budaya tentang itu ya. Indonesia ada banyak situs seperti itu ya, tapi sudah banyak yang destroyed, sudah yang hilang karena nggak ada strategi konservasi yang baik. Mungkin dari pemerintah ada aturan, mungkin dari pemerintah ada yang mau, tapi kurang support juga dari daerah atau dari orang masyarakat, karena orang masyarakat belum lihat ini itu ada value. Itu ada value. Ini kalau kita lihat budaya atau lingkungan itu sama, mereka nggak mau lihat ini seperti sesuatu mereka memiliki, ini it is my belonging, it is my itu ya. Ada rasa memiliki apa ya? So kalau saya criticize itu orang Indonesia, it is like a begging with the golden ball gitu ya. Mereka mau cari duit tapi pakai mangkok yang emas gitu. Pakai mangkok emas itu ini kontras itu ya, itu luar biasa perumpamaannya.